Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda sekarang menyaksikan channel TCR. Bersama saya Habibie Nur akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan, dan inilah informasi selengkapnya. Pemirsa, di kota Bangkinang, Kabupaten Kampar, ada sebuah tradisi. Tradisi ini dilaksanakan 6 hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Oleh karena itu, kami akan membahasnya secara eksklusif. Dan sekarang kami sudah terhubung dengan rekan kami, Fitria. Silahkan informasinya. Baik pemirsa, sekarang saya sudah berada di rumah salah satu tokoh masyarakat Bangkinang, yakni dengan Bapak Anas Rasid. Sesuai dengan tradisi masyarakat Bangkinang, yaitu dengan adanya ziarah kubur. Untuk lebih jelasnya, saya akan langsung bertanya-tanya kepada Bapak. Baik Pak, ya. Bagaimana dengan tanggapan Bapak mengenai ziarah kubur ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ziarah kubur ini hanya ada di Bangkinang sekitar. Pada awalnya ziarah kubur ini tidak dibenarkan dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Tetapi akhirnya dipandang ziarah kubur ini mungkin di dalam pelaksanaannya ini adalah suatu tuntutan yang baik. Maka Nabi Muhammad pun memberikan suatu peluang, membenarkan dan membolehkan kepada umatnya untuk ziarah kubur yang berisikan adalah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan adanya ziarah kubur ini, mudah-mudahan ahli kubur ini dilapangkan dan diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun siksaan kubur yang akan terjadi pada mereka. Jadi memandang situasi, memandang keadaan, nampaknya Rasulullah menyuruh untuk berziarah kubur supaya ahli kubur ini mendapat suatu ketenangan, kelapangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Baik Pak, itu tadi tanggapan dari Bapak. Jadi yang ingin saya ketahui di sini bagaimana dengan sejarah mulanya ada yang namanya ziarah kubur ini. Apakah sesuai dengan yang biasa dikatakan oleh masyarakat, ada dengan sebutan Raya 6? Apakah ini disebut dengan Raya 6 ataukah hanya ziarah kubur? Dan bagaimana dengan sejarah terbentuk mulanya ziarah kubur ini, Pak? Baik, bagaimana sebutan tentang ziarah kubur ini? Nampaknya ada terjadi simpang siur, di mana simpang siur ini sebahagian daripada masyarakatnya menyebut yang ziarah kubur ini adalah Hari Raya 6. Sebetulnya tidak boleh dikatakan Hari Raya 6, karena apabila nanti Hari Raya 6 ini disebut, ini nanti akan menyangkut masalah hukum. Sedangkan ziarah kubur ini tidak ada menyangkut masalah hukum. Apakah itu hukum sunat? Tentu akan terjadi nanti pembalasan orang yang melaksanakan, dan akan berdosa orang yang tidak melaksanakan. Tetapi karena ini tidak menyangkut masalah hukum, orang yang ikut mendapat suatu kebaikan, dan orang yang tidak ikut tidak akan mendapat apa-apa, kosong. Apa sebab? Oleh karena ziarah kubur ini dinilai hanya suatu kebaikan yang menyangkut kaum muslimin wal muslimat. Jadi apabila disebut Hari Raya 6, ini menyangkut masalah hukum, sedangkan hukumnya tidak ada. Terkecuali Hari Raya Idul Fitri ini menyangkut masalah hukum, ada hukum yang duduk di dalamnya. Kalau disebut Hari Raya 6, berarti keluar dari ketentuan-ketentuan pelaksanaan ziarah kubur ini.
Sedangkan Nabi menyatakan hanya ziarahlah kamu kepada perkuburan dengan tata tertib yang menyangkut di dalam pelaksanaan ziarah kubur ini. Artinya hari raya itu hanya disebut oleh si awam saja yang mungkin mereka belum mengetahui dalam permasalahan dan duduknya ziarah kubur ini. Jadi yang paling tepatnya yang disebut adalah ziarah kubur sesuai dengan perintah Nabi. Demikian. Lalu bagaimana dengan sejarah awal bisa terbentuk yang namanya ziarah kubur ini, Pak? Terbentuknya ziarah kubur ini itu pada mulanya terjadi hanya sifat perorangan. Dahulunya di waktu itu ada beberapa orang para guru ataupun disebutlah dengan ulama, mereka pergi setelah puasa 6 itu mereka ingat kepada orang-orang tua yang telah mendahulunya ataupun karib kerabat yang sudah mendahului mereka, maka mereka berkeinginan untuk pergi ke tempat ke pusara orang tuanya berdoa di sana. Jadi para ulama-ulama ini dilihat oleh beberapa masyarakat meminta kepada para guru-guru ini, para ulama ini, supaya mereka ikut pula di mana untuk memperhatikan dan melihat pusara dari karib kerabat ibu bapaknya yang telah mendahulunya. Jadi dengan cara demikian pun para guru dan ulama-ulama ini tidak menolak dalam permasalahan dan permintaan daripada beberapa orang peminat untuk pergi membaca doa ke pusara karib kerabat dan keluarganya. Jadi maka waktu itulah mulai membentuk dan dibinalah oleh para ulama ini tadi cara-cara pelaksanaan ziarah kubur untuk masa-masa yang akan datang. Demikian dan terima kasih. Baik, Pak. Tadi di sini juga saya melihat bahwasanya ini kan merupakan salah satu tradisi atau kebiasaan dari masyarakat Bangkinang. Jadi dalam penyelenggaraannya saya lihat di sini juga diikuti, tradisi ini juga diikuti oleh pejabat-pejabat pemerintahan, mulai dari bupati, wakil bupati, kemudian bahkan Bapak Gubernur dan juga Bapak Wali Kota Pekanbaru juga mengikuti ziarah ini. Kira-kira Pak, khusus untuk warga di sini RW 01 Pulau Langgini, apakah ada ditentukan ziarah kuburnya ini di mana-mana saja ataukah hanya berdasarkan kemauan dari masyarakat ini saja? Kalau dilihat zaman sekarang, perkembangan ziarah kubur yang diikuti oleh badan-badan pemerintahan sampai kepada tingkat gubernur, bawahannya bupati, camat dan sebagainya, ini adalah hanya minat ataupun kehendak daripada mereka. Tidak ada suatu ketentuan mereka-mereka itu supaya ikut ziarah. Kalau tidak ikut nanti ziarah ini tidak sah atau tidak baik. Tidak. Itu hanya kehendak daripada mereka karena melihat situasi perkembangan masyarakat. Nampaknya ziarah kubur ini dianggap oleh mereka mungkin ini adalah suatu gerakan yang baik yang akan mendatangkan suatu kemajuan terhadap mengingat kepada kematian. Ini adalah tradisi yang dikerjakan oleh masyarakat Bangkinang sekitar dan ditentukan di dalam perjalanan pelaksanaan ziarah kubur khusus umpamanya masyarakat Pulau Langgini yang biasanya dimulai dari perkuburan di tingkat Pulau Langgini. Ini hanya ditentukan oleh masyarakat Pulau Langgini, pelaksanaannya dari Pulau Langgini kemudian keliling. Apa sebab? Oleh karena tuntutan hubungan kaum muslimin wal muslimat tidak terbatas.
Jadi kalau hanya nanti di Pulau Langgini saja, mungkin beranggapan nanti itu hanya keluarga Pulau Langgini. Berarti skopnya dalam keadaan kecil. Tetapi apabila berkembang kepada perkuburan yang lain, itu nanti akan berkembang baik. Kaum muslimin yang bertempat di sana, mereka memperoleh pula doa masyarakat Pulau Langgini ini. Mudah-mudahan Allah akan kabulkan. Jadi itu niatnya. Jadi pembatasan-pembatasan dalam pelaksanaan ziarah kubur ini tidak ada. Dan ditentukan 1, 2, 3 tempat perkuburan, tidak. Kalau bisa, itu berapa sanggup. Jadi kalau dari Pulau Langgini, itu dari Pulau Langgini kemudian akan berlanjut kepada perkuburan kaum muslimin wal muslimat yang ada di sekitar Bangkinang sesanggupnya. Untuk perkuburan yang bukan Islam, non-Islam, itu tidak akan diziarahi. Demikian dan terima kasih. Kemudian Pak, untuk penyelenggaraannya ini masyarakat RW 01 Pulau Langgini ini kan skopnya di mana-mana saja, dimulai dari mana dan juga berakhir di mana. Dan juga saya melihat bahwasanya untuk kaum ibu-ibu itu membawa hidangan yang biasa disebut dengan masyarakat sini dengan sebutan jambau. Apakah itu merupakan suatu kewajiban dari tokoh masyarakat ataukah itu hanya merupakan sumbangannya mereka saja? Masyarakat Pulau Langgini itu memulai dari perkuburan Pulau Langgini. Dari awalnya dinamakan Kalimbutung, yakni di belakang pasar bawah Bangkinang. Kemudian berlanjut kepada perkuburan Gertak Serong. Di situ pun dimulai pembacaan doa. Allah, pada kita melaksanakan doa ini sesuai dengan kita hajat, yakni untuk keselamatan para ahli kita, keluarga kita yang telah bermakam di perkuburan Gertak Serong RW Pulau Langgini ini, dan juga untuk kita kiranya bisa membuat persiapan untuk menghadapi sampai ke alam barzah seperti yang disampaikan oleh kakanda kita Haji Idris tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa astaghfirullahaladzim. Qabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang kami hormati, selanjutnya ke pemakaman 7 Sapadam. Dan sebagai informasi, infak atau dana dari hati-hati tadi terkumpul 2 juta. Selanjutnya ada permintaan dana kepada jamaah yang sedang ziarah. Yang dana ini itu digunakan untuk penyempurnaan perkuburan, untuk pembersihan perkuburan. Jangan hanya perkuburan yang di kota saja yang diatur baik, tetapi itu kan yang di kota itu menyangkut permasalahan ke pemerintahan. Tetapi kalau ini hanya sifatnya masyarakat. Tentu masyarakat itu yang akan memelihara dan membersihkan perkuburan itu, sehingga perkuburan itu hendaknya seperti halaman rumah kita. Kemudian selesainya acara-acara doa di perkuburan yang kedua tadi, menurut kebiasaan yang sudah dilaksanakan di masa-masa yang lampau, maka ingin pula memberikan doa kepada kaum muslimin dan muslimat yang ada di tempat lain seperti di seberang, menyeberangi rakit pulau dan menuju ke perkuburan-kuburan di sana. Sesampainya di sana, maka jamaah Pulau Langgini pun bersama membacakan doa selamat. Di sana pun akan bertemu dengan jamaah yang lebih besar lagi. Selesainya pembacaan doa yang dipimpin oleh para pendoa, itu langsung pergi ke perkuburan selanjutnya. Ke selanjutnya 2, 3, dan 4 sampai nanti berakhir menurut yang biasanya ke tempat perkuburan di muka Darun Nahdhah. Sesampainya di situ, maka disudahilah doa hanya karena kesempatan
kesanggupan hanya sampai di situ, berakhirlah doa untuk daerah-daerah perkuburan, dan diperluas lagi doa itu kepada tingkat-tingkat kaum muslimin yang berkubur di mana saja berada. Apakah di laut, apakah di darat, apakah di mana kota mana, di situ akan diakhiri. Semoga semua yang sudah dipanggil oleh Allah, hendaknya Allah mengampunkan segala dosanya dan memberikan suatu kelapangan kepadanya. Semoga yang melaksanakan ziarah kubur ini, Allah akan memberikan suatu penilaian hendaknya dengan fadilat yang sebesar-besarnya pula. Jadi bukan hanya untuk ahli kubur saja, kepada yang ikut berziarah kubur, supaya Allah memberikan kelapangan hidupnya dan memberikan suatu kesempatan meluaskan ilmu pengetahuan kepadanya yang melaksanakan ziarah kubur. Oleh karena ini adalah suatu kebaikan yang baik. Jadi itulah kiranya ziarah kubur yang dilaksanakan di Bangkinang dan sekitarnya. Maka jamaah Pulau Langgi ini akan bersama-sama pulang ke kampungnya. Sesampainya di Pulau Langgi ini, ditunggu dan dinanti oleh masyarakat perempuan membawa, istilahnya masalah kampung itu adalah jambau. Yang jambau itu berisikan bermacam-macam menu sambal yang akan dimakan oleh jamaah yang sudah pulang ziarah kubur tadi, beserta dengan nasi-nasinya. Terlihat di situ ratusan, bukan puluhan lagi, ratusan dari jambau ini berada di luar masjid, artinya di kaki lima masjid, sudah berkumpul dan disusun di sana. Jadi apakah ini, ada suatu pertanyaan tadi, apakah ini suatu kewajiban yang harus seperti itu? Saya jawab, itu tidak. Artinya bukan suatu kegeraan kehendak kaum ibu saja, enggak. Sudah sepakat dengan kaum bapaknya di rumah, besok kita akan membawa jambau ke masjid untuk disedekahkan supaya dimakan oleh orang yang selesai ziarah kubur, nanti kita beri dia makanan. Jadi yang sedekah ini membawa tak membawa tidak menjadi masalah. Bahwa jambar itu atau jambau itu tidak diwajibkan dan tidak diperintahkan. Kalau tidak dibawa akan diberi sanksi itu dan ini, tidak. Kalau membawa akan mendapat suatu kebaikan itu begini dari masyarakat, tidak. Hanya harapan pembawa jambau itu oleh masyarakat Pulau Langgi ini adalah keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana apabila pekerjaan baik akan baik balasannya oleh Allah. Cuman itu keikhlasan dalam beribadah. Jadi dalam singkat perkataan bahwa jambau yang dibawa ke masjid itu tidak ada paksaan. Itu adalah kehendak ikhlas dari masyarakat imani dan islami. Demikian dan terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberkahi segala perbuatan dan pekerjaan yang sudah kita lakukan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas informasi yang telah Bapak berikan kepada kami. Demikianlah wawancara pada hari ini. Saya Fitria melaporkan dari kediaman Bapak Anas Rasid di RW 01 Pulau Langgini, Bangkinang. Saya kembalikan ke studio. Baiklah pemirsa, itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.